Oke, dari kita mau ngebahas soal drama Satria Mahathir ya, alias Satria Cogil. Dan nih gue kasih tau aja, ini drama tuh banyak lucunya. Dan ntar gue kasih tau poin lucunya di mana. Jadi di Twitter nih ada satu orang yang nicknya Sekse ya. Dan di TikTok sendiri dia tuh punya nick tuh Satria K gitu, bilang Satria baik lah. Jadi dia curhat, dulu tuh dia ada sempet ya beli kayak merchandise dari si Satria Mahathir, kayak topi gitu. Dan dibilang katanya keren, bagus, dan lain-lain. Dan gak lama tuh dia kepincut, gara-gara si Satria Mahathir tuh jual iPhone murah juga. Ya dipercaya lah, karena dia udah pernah beli merchandise dari dia belilah seharga 8,5 juta. Dan ternyata setelah datang tuh barangnya tuh handphone dummy yang buat display gitu, buat pajangan yang nggak bisa diapa-apain. Nah, ngamuk lah dia. Habis itu dia ada sempet chat juga si Satria, dan gak lama habis itu di blok. Ya udah, habis itu sama dia tuh di-upload videonya ke TikTok sama Twitter. Rame lah, orang pada datengin tuh kayak di si Satria. Orang pada teriakin katanya nipu 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 lu. Gak lama si Satria sendiri tuh live gitu loh. Iya, kayak bukan klarifikasi sih ini, malah kayak ngerosting dia gitu loh. Dia katanya gue gak bakal ngebalikin duit lu sepeser pun karena lu udah ngerusak nama baik gue. Ya terus gak lama si Satria sendiri tuh klarifikasi. Tapi klarifikasi malah kocak. Bukannya kayak ngaku atau apa, dia malah curhat. Dia bilang katanya kalau dia tuh sekarang lagi susah, mobil BMW-nya juga udah dijual. Sekarang tuh dia pakai mobil biasa. Terus barang-barang merchandise juga udah pada dijual-jualin. Jadi dibilang katanya dia mau ngeriset, katanya tolong kasih dia waktu. Dan anehnya, komen-komennya habis itu banyak yang support dia, terutama cewek-cewek di TikTok. Jadi pada bilang katanya, gak apa-apa, katanya manusia gudangnya salah, katanya salut lu udah berani ngakuin, katanya. Jadi pokoknya banyak cewek-cewek tuh yang nge-support dia. Terus ada cowok juga lagi aja yang ngebelain dia. Terus juga banyak yang orang yang mulai ngomong katanya, gue juga kena tipu, gue juga kena tipu. Jadi ya udah mulai lah dia tuh di komenan tuh pada bales-balesan begitu. Pada ada yang itu, pada ada yang ngata-ngatain juga yang ngedukung dia. Tapi banyak juga orang yang mikir kalau ini tuh sebenarnya kayak settingan gitu loh. Teori konspirasi begini. Katanya ini emang sengaja aja ini settingan si Satria sama itu orang. Ya kan akhirnya banyak orang tuh ya yang komen-komen di tempat dia, yang support sama ngehujat dia. Otomatis engagementnya naik dong. Jadi akun dia tuh dipromosiin. Dan akhirnya banyak juga diberitain. Dan akhirnya mulailah naik itu. Jujur aja sih, gue agak percaya sama teori konspirasinya kali ini. Malahan mungkin persentasenya gedean gue percaya sama ini teori konspirasi. Bukan apa-apa. Gini loh, ya gue nggak tahu sih nilai 8,5 juta itu buat orang tuh kan beda-beda. Ada yang mikir itu tuh gede, ada yang mikir juga ya duit kecil lah, gak mau permasalahin. Kalau buat gue sih, gue dan sebagian orang, 8,5 juta itu jumlah yang gede gitu loh. Ya gue misalnya kena kayak begitu atau orang-orang itu kena, ya mungkin stres kali, ya mungkin juga ya serius lah nanggepin ini. Tapi nih orang masih bisa bercanda-bercanda aja di komenan nih. Terus juga ada yang ngomong katanya, ya beginian kan susah, soalnya dia kan keluarga aparat, pasti ini nggak bakal ditanggepin laporannya. Nah ini justru pandangan yang salah, Dai. Nih misalkan nih, sekarang kan lu lihat korbannya juga ada yang banyak ya, bilang katanya gue juga kena gitu. Misalkan lu bikin pelaporan, dan itu gak ditanggepin gara-gara dia keluarga aparat misalkan kayak begitu, itu bisa justru bisa jadi bumerang anjir buat aparat. Itu justru bisa heboh media sosial, apalagi zaman sekarang kan sensitif banget kalau yang namanya udah soal aparat. Ya makanya gak mungkin lah itu sampai gak ditanggepin kalau menurut gua ya. Jadi ya kalau misalkan emang bener, ya mesti serius gitu loh bikin laporan polisi. Kalau enggak ya orang nganggep ini cuma sekedar settingan aja. Apalagi ada yang ngomong katanya, ya itu kan nggak mungkin juga katanya kalau gara-gara gini settingan image dia bakal jelek. Emang sejak kapan image dia bagus, Tai? Gak pernah anjir image dia bagus di orang-orang. Dari dulu juga lewat kayak begini, kontroversi sensasi. Dan kalau soal follower dia, ya gue sih nggak bisa ngomong apa-apa dah. Follower dia emang agak lain dari dulu di TikTok, emang aneh-aneh, terutama cewek. Ya udah tahu sering kejadian kasus begini-begini. Itu tuh emang selalu dibela. Dan satu lagi poin lucunya ya, lu tau gak apa? Itu cowok-cowok kan ada yang ngebelain dia juga. Gue iseng lah pada beberapa tuh gue klik-klikin.
ternyata bengkok anjing. Ini beneran bengkok. Iya asli kaum mok paten gitu loh, bukan meme atau bercanda-bercanda. Jadi emang iya kalau gue bilang follower-follower dia di TikTok emang agak aneh-aneh sih. Tapi sekali lagi follower dia juga pada amazing anjing. Lu tau gak apa? Jadi waktu itu gue pernah yang ngeposting meme-nya ya soal cogil-cogil. Itu kan waktu itu sempat rame tuh soal cogil-cogil. Itu beneran gue gak ada ngeledek dia, tai. Sumpah yang pernah ngeliat postingan gue itu asli, gue gak ngeledek apa-apa. Itu gak lama di report anjing, videonya langsung hilang. Jadi lu kalau di TikTok misalnya follower lu gak gede, lu jangan coba-coba deh bikin jokes-jokes meme tentang dia atau ngomongin dia. Bentaran hilang lu, tai, lu ID lu di report sama follower dia. Oke, sekian gitu aja pembahasan dari gua. Thanks for watching. Jangan lupa like, subscribe. Thank you.